cepat diberikan kesembuhan dan bisa belajar bergabung bersama kita lagi. Ya, jadi hari ini kita belajar tema 1, pembelajaran kedua. Nah, adapun sebelum belajar yang harus kita ketahui terlebih dahulu tujuan pembelajaran. Ada 6 tujuan pembelajaran yang akan kita gapai. Yang pertama, setelah berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam memanfaatkan tumbuhan dengan benar. Yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu menuliskan refleksi diri mengenai hak dan kewajiban memanfaatkan tumbuhan secara bijak dengan terperinci. Yang ketiga, setelah bereksplorasi, siswa mampu menjelaskan cara melakukan penaksiran bilangan desimal dengan benar. Yang keempat, setelah bereksplorasi, siswa mampu menyelesaikan masalah yang terkait dengan penaksiran bilangan desimal dengan benar. Yang kelima, setelah mengamati, siswa mampu menjelaskan teknik membuat kolase dengan benar. Dan yang terakhir, dan setelah berdiskusi, siswa mampu membuat kolase dari bahan alam dengan teknik yang kreatif. Langsung saja kita perhatikan teks di atas. Siapa yang besar suaranya di sini? Ayo bantu kakak dulu membaca di atas. Ini senang, masih besar suaranya. Setiap hari Beni, adik dan kedua orang tuanya selalu makan malam bersama. Jika Roger Beni semua orang diberi kesempatan untuk mengambil nasi sendiri. Ibu Beni selalu berpesan ambil sedikit dan adik Beni sering tidak menghabiskan nasinya, alaminya dipenuhi sebagai nada. Seringkali ibu mengingatkannya namun adik Beni belum juga mau menghabiskannya. Berbeda dengan adiknya, Beni selalu menghabiskan makanannya, dia selalu mengambil sedikitnya. Sampai situ saja. Selain Nisa, semuanya juga sudah membaca di bukunya yang halaman 7. Ya, di situ ada pertanyaan bawahnya. Pertanyaannya, apa yang dilakukan adik Beni terhadap makanannya? Kenapa? Di teks tadi. Ayo, angkat tangannya. Kenapa? Leslie, angkat tangan. Kenapa? Apa yang dilakukan adik Beni terhadap makanannya? Adik Beni? Oh, Ima. Ayo. Ya, tidak menghabiskan nasinya. Betul sekali yang dikatakan oleh Ima. Adik Beni, apa yang dilakukan adik Beni itu terhadap makanannya? Dia selalu menyanyiakan makanannya atau tidak menghabiskan makanan yang diambil. Yang kedua, apa yang dilakukan Beni terhadap makanannya? Ada yang bisa jawab? Beni, kan adiknya selalu membuang-buang makanan. Ya, Akila. Beni selalu menghabiskan makanan yang diambilnya. Betul sekali, tepuk tangan untuk Akila. Selanjutnya, mana yang menurutmu lebih bersikap bijak terhadap makanan, Beni atau adiknya? Beni. Kenapa? Alasannya? Karena iya, betul sekali. Jadi Beni yang lebih bijak terhadap makanan karena Beni selalu menghabiskan setiap makanan yang diambilnya. Mengerti? Mengerti. Iya. Jadi tanaman mempunyai banyak manfaat untuk manusia. Selain itu, tanaman juga menghasilkan oksigen. Kita berhak menikmati manfaat dari tanaman. Namun kita juga wajib untuk menggunakannya. Salah satu cara bijak dalam menikmati manfaat dari tanaman adalah dengan tidak membuang-buang makanan atau tidak menyia-nyiakan makanan yang telah diambil. Nah, jadi sebelum kita membuang-buang makanan, kita harus berpikir terlebih dahulu. Ya, coba perhatikan di atas. Berpikirlah sebelum kamu membuangnya.
Yang hari pertama, sawah dibajak oleh petani selama 1 hari. Kemudian seorang petani itu menanam padi itu pada hari ke-21 sampai hari ke-30. Kemudian padi mulai berbiji itu pada hari ke-100. Ya, kemudian padi itu dipanen pada hari ke-120. Ya. Kemudian padi diambil dari sawah pada hari ke-120 hari. Kemudian seorang petani menjemur dan menggiling padinya pada hari ke-130 hari. Kemudian biji padi siap untuk jadi beras pada hari ke-132 dan nasi siap dimakan. Jadi sebelum kita membuang-buang makanan, kita harus berpikir terlebih dahulu betapa susahnya seorang petani membajak hingga membuat padi dan menjadi beras, nasi. Ya, jadi kita harus menghargai pekerjaan seorang petani. Selanjutnya, perhatikan gambar berikut ini. Ya, gambar di atas. Ada 3 gambar. Yang pertama ada gambar apa itu? Orang yang sedang apa? Memotong hutan atau batang pohon. Yang kedua, atau gambar D, itu gambar apa? Merawat tanaman. Iya, atau menanam tanaman. Yang ketiga, gambar apa? Gambar C. Mencampur tanaman yang masih kecil atau menyakiti tanaman yang masih kecil. Nah, selanjutnya ada LKPD yang akan kakak bagikan. Bagikan ke belakang. Yang rapi jawabannya. Ada 3 nomor itu soalnya. Agak berwaktu 1 sampai 2 menit. Gampang gitu? Yeah. Semuanya sudah selesai? Ya, sini. Bisa. Yeah. Nah, karena kalian sudah mengerjakan KPD-nya, sekarang kita buka halaman 11. Buka bukunya halaman 11. Sudah? Ya. Jadi, tahukah kalian bahwa diperkirakan 1,3 miliar ton makanan itu makanan hilang atau dibuang setiap tahunnya. Faktanya tersebut berasal dari PBB.
Jadi 1,3 miliar dibulatkan menjadi 1. iya, betul sekali. Jadi itu yang perlu kita perhatikan, bahwa jika angka di belakang koma itu angka 0, 1, 2, 3, dan 4, maka dibulatkan menjadi 0. Dan jika angka di belakang koma itu angka 5, 6, 7, 8, dan 9, dibulatkan menjadi 1. Sekarang kita buka halaman 12. Di situ terdapat soal. Misalkan bulatkan nilai 5,3. Maka pertama kita buat dulu garis bilangannya. Kemudian 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, ya. Pertanyaannya, lebih dekat ke mana kah bilangan 5,3? Kita perhatikan 5,3 lebih dekat ke 5,0 atau ke 6,0? 5,0. Jadi 5,3 lebih dekat ke 5,0. Jadi pembulatan bilangan desimal 5,3 itu adalah 5,0 karena lebih dekat ya. Kita perhatikan itu lebih dekat kemana. Begitupun dengan soal selanjutnya. Bilangan 5,23. Perhatikan garis bilangan tersebut yang ada di buku tak. 5,23 itu lebih dekat kemana? Ke 5,20 atau ke 5,30? 5,20. 5,20. Maka lebih dekat bilangan 5,23 lebih dekat ke 5,20 dibandingkan ke 5,30. Jadi 5,23 dibulatkan menjadi 5,20 karena lebih dekatnya toh. Kita perhatikan. Selanjutnya kakak akan mengajarkan kalian cara menyelesaikan soal yang dua angka. Kan tadi satu angka di belakang koma, sekarang dua angka di belakang koma. Caranya seperti ini. Misalkan soalnya itu 1,36. Caranya perhatikan angka di belakang dua angka di belakang koma. Dua angka di belakang koma ada angka berapa? 3 sama 6. Tidak, yang dua angkanya di belakang koma 6, ada angka 6. Maka kalau angka 6 tadi perjanjiannya ditambah 1 atau ditambah 0? Tambah 1. Iya, ditambah 1. Berarti caranya kita perhatikan. Pertama, kita perhatikan dua angka di belakang koma. Karena angka di belakang koma angka 6, maka dijumlah ini tiganya, satu angka di belakang koma kita 3 ditambah 1 sama dengan berapa? 4. Jadi jawabannya 1,4. Hanya ini yang kita perhatikan, angka di belakang koma. Tapi yang kita jumlahkan satu angka di belakang koma, kita jumlah menjadi 4. Begitupun dengan soal
rumah. Dan nanti kita kumpul minggu depan atau besok. Ya, terakhir untuk sebelum kakak menutup pembelajaran ini, ada yang bisa menyimpulkan hasil apa-apa yang telah kita pelajari pada hari ini? Coba angkat tangannya. Coba angkat tangannya, apa yang telah dipelajari pada hari ini? Aura, ya. Kasih besar suaranya, Aura. Matematika, belajar tentang apa? Iya, bilangan